Taib, alhamdulillah. Dan kemarin kita sempat menyebutkan tentang contoh tentang seorang yang bertanya tentang warisan. Bagaimana kalau ada seorang ibu yang meninggal, seorang wanita lah yang meninggalkan satu orang anak perempuan, satu saudara laki-laki, dan satu paman kandung. Satu paman kandung. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa warisan itu ada dua, ada fard, ada asabah. Ada warisan yang sudah ditetapkan bagiannya, sudah ditetapkan angkanya berapa, dan itu hanya ada 6. Pertama seperdua dibagi 2 seperempat, seperempat dibagi 2 seperlapan. Kemudian ada 2 per 3, 2 per 3 bagi 2 sepertiga, sepertiga bagi 2 seperenam. Itu saja. Keenam bagian ini tidak ada yang bisa menyelisihinya, tidak ada yang bisa istilahnya apalagi namanya ikut campur di dalamnya. Tidak ada, karena ini sudah ada bagiannya. Nanti kalau memang tersisa dari harta fard, baru ada namanya pembagian asabah, harta sisa. Dan di antara ahli waris ada yang mengambil fard, tapi tidak semuanya. Ada juga yang mengambil asabah. Kalau dari contoh ini, anak perempuan, saudara laki-laki, dan paman kandung yang mendapat bagian fard hanya anak perempuan, sepertiga. Kan berarti masih ada berapa? Masih ada 2 per 3. Di mana medikasi ini? Kedua ini, dengan amus syakik, saudara laki-laki dan paman, dua-duanya sama-sama dapat sisa. Tapi yang namanya sisa ikhwah, dia itu tidak bisa dibagi rata. Pokoknya siapa yang paling dekat, dia yang berhak. Jadi di sisa ini beda dengan fard. Kalau fard tidak bisa orang bertanding di dalam, tidak bisa, karena pasti tidak dapat bagiannya. Kecuali kalau asabah, harta sisa, walaupun banyak ahli warisnya yang mendapat harta sisa, cuma satu yang berhak. Siapa yang paling dekat dan siapa yang punya hubungan darah. Makanya dibahas. Kalau ada orang bertanya, dia meninggalkan seorang anak perempuan, saudara laki-laki, dan paman kandung. Dipertanyakan ini, saudara laki-lakinya bagaimana? Kenapa? Karena saudara laki-laki terbagi 3. Ada yang kandung, satu bapak, satu ibu. Ada yang saudara sebapak, berarti sama bapaknya, beda ibunya. Kemudian ada saudara seibu, satu ibunya tapi 2 bapaknya, dari bapak yang berbeda. Kemarin kita keliru dalam mencontohkan. Kan kita contohkan tentang saudara seibu, itu seorang janda yang menikah dengan laki-laki, atau misalnya seorang laki-laki yang cerai dengan istrinya, kemudian dia menikah lagi dengan janda. Laki-laki ini sudah punya anak dari istri pertama, kemudian dia menikah dengan istri yang sudah bawa anak sendiri, bukan dari dia. Ini kemarin kita contohkan saudara seibu, tapi ini keliru, karena ini saudaranya tidak seayah, tidak seibu, ya kan? Beda ayahnya, beda ibunya. Tapi yang benarnya itu ini. Ada seorang istri yang menikah dengan suami pertama, punya anak 1. Kemudian meninggal suami pertama, dia nikah lagi dengan suami yang kedua, punya anak 1. Sekarang 2 anaknya ini dari ibu yang sama atau ibu yang beda? Ibu yang sama, tapi apakah dari bapak yang sama? Berbeda. Makanya inilah namanya al-akh li saudara seibu, satu ibu. Paham itu? Ini yang diinginkan. Paham kita? Ini yang diinginkan kemarin. Kemudian faedah terakhir tentang syarat yang kedua bagi seorang mustafti. Tidak boleh seorang mustafti meminta fatwa dari seseorang kecuali dari orang yang dia yakini bahwa orang itu memang punya ahliyah, kemampuan, keahlian dalam fatwa. Diberikan faedah oleh sebagian syurrah yang mensyarah kitab ini bahwa seorang yang punya atau seorang yang bisa dikatakan ahli dalam fatwa itu memiliki 3 sifat. Yang pertama, dia termasuk dari orang atau ahli ijtihad. Ayyakuna min ahli al-ijtihad. Ayyakuna min ahli al-ijtihad. Dia termasuk dari orang-orang ahli ijtihad yang memang mampu dan dibolehkan untuk berijtihad. Yang kedua, ayyakuna adlan. Ayyakuna adlan. Dia harus adil. Maksudnya adil apa? Orang yang dipercaya agamanya, diakui agamanya, tidak pernah melakukan hal-hal yang merusak agama dan harga dirinya. Ini namanya adil.
Kemudian yang ketiga, alla yakuna mutasahilan fil fatwa. Alla yakuna mutasahilan fil fatwa. Dia tidak termasuk dari orang-orang yang bergampangan dalam fatwa. Baik. Dan mutasahil ini itu ada dua jenisnya. Ada orang mutasahil di dalam talabul adillah. Jadi dia bergampangannya dalam mencari dalil. Maksudnya setiap hukum yang dia berijtihad di dalamnya, dia tidak perlu mencari dalil. Dia bergampangan. Dia tidak cari dalilnya. Dia berijtihad tapi dia tidak cari dalilnya. Ini orang-orang yang bergampangan. Kemudian yang kedua, bisa jadi dia bergampangan dari sisi apa? Dari sisi dia tahu dalilnya, tapi dia mencari keringanan. Yatasahal, yang pertama itu yatasahal fi talabil adillah. Yang kedua yatasahal fi talabil rukhsah atau rukhas. Paham bedanya ini? Kalau yang pertama, dia berijtihad, tapi memang dia tidak cari dalilnya. Dia mutasahil di dalam mencari dalil. Kalau yang kedua, dia tahu dalilnya, tapi dia mutasahil di dalam talabu ar-rukhas. Dia bergampangan, walaupun tahu dalilnya, dia tetap mencari keringanan. Nah, itu maksudnya. Nah, ini 3 syarat atau 3 sifat seorang itu bisa dikatakan ahlul futya, seorang mufti. Boleh di dalam berijtihad. Baik, sekarang kita masuk dalam bab yang baru. Kata beliau al-ijtihad, bab tentang al-ijtihad. Baik. Ini kita baca saja karena tidak ada yang sulit di sini. Kata beliau ta'rifuhu, pengertian ijtihad. Afwan bagi qari ya, hari ini saya baca karena 2 bab ini kita ambil. Baik, al-ijtihad dulu kata. Ada yang mau baca? Oh, minta maaf saudaraku. Baik, al-ijtihad dulu kata. Al-ijtihad secara bahasa badlul juhdi li idraki amrin syaqqin. Badl, mengerahkan, al-juhud, segala kemampuan dan usaha. Untuk apa? Li-idraki amrin syaq, untuk menggapai sesuatu yang sulit. Ini ijtihad secara bahasa, lebih global. Dia pokoknya bentuk seseorang mengerahkan seluruh kemampuannya dan kekuatannya untuk menggapai suatu perkara yang berat. Nih. Adapun secara istilah yang diinginkan dengan ulama usul di sini, badlul juhdi li idraki hukmin syar'iyyin. Bagaimana seseorang mengerahkan kemampuannya untuk apa? Untuk mengetahui hukum syar'i. Taib. Wal mujtahid. Adapun seorang mujtahid, man badal juhdahu lidzalika. Fa'ilnya karena mujtahid dari ijtihad yajtahidu ijtihadan mujtahidun. Berarti kalau ijtihad adalah perbuatannya mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengetahui hukum syar'i, berarti mujtahid siapa? Orangnya. Orang yang mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengetahui hukum-hukum syar'i. Sekarang syurutul ijtihad. Dipersyaratkan untuk ijtihad itu beberapa syarat. Dari sini kita tahu bahwa tidak sembarang orang berijtihad. Tidak sembarang orang berijtihad. Ada syarat-syaratnya. Baik ya, afwan. Baik. Yang pertama, ayya'lama minal adillati syar'iyyati ma yahtaju ilaihi. Kata beliau, lil ijtihadi syurutun. Ijtihad punya beberapa syarat. Minha di antaranya, ayya'lama minal adillati syar'iyyati ma yahtaju ilaihi. Dia harus mengetahui dari dalil-dalil syar'i yang yahtaju ilaihi, yang dia butuhkan fi ijtihadihi, di dalam ijtihadnya. Ka ayat al-ahkam wa ahadithiha, seperti ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang muamalah atau ibadah, dan hadits-hadits yang juga menjelaskannya.
Dan ini ada pembahasan di sini nanti, dikecualikan dari ijtihad itu atau apa perkara, iya, dikecualikan dari ijtihad itu perkara-perkara aqdiyah, tapi nanti ada pembahasannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ayya'rifa ma yata'allaqu bi sihhatil hadithi wa dha'fi. Selain seseorang harus mengetahui dalil-dalil, imma dengan menghafalkannya atau dia tahu tempat-tempatnya di mana. Yang kedua, dia harus tahu sahihnya atau tidak. Tapi ini hanya untuk hadis, karena Al-Qur'an tidak ada yang menyelisihi akan kesahihannya. Adapun kalau hadis, ini yang kedua, dia harus tahu pembahasan yang berkaitan tentang sahihnya hadis atau dhaifnya. Seperti kama'rifatil isnad, dia mengetahui sanad-sanadnya, jalur-jalurnya, warijalih, rijal-rijalnya, perawinya. Bedakan isnad dengan rijal ya. Kalau isnad jalurnya, kalau rijal perawinya yang meriwayatkan hadis dari jalurnya. Wa ghairi dzalik, dan yang semisal atau yang selain darinya. Kemudian yang ketiga, ya arifan nasikh wal mansukh. Dia harus tahu tentang pembahasan nasikh dan mansukh. Wa mawaqi' atau mawaqi' al-ijma', tempat-tempat ijma', maksudnya pembahasan-pembahasan yang para ulama sepakat di atasnya. Supaya apa? Hatta la yahkuma bimansukhin aw mukhalifin lil ijma'. Supaya seseorang dengan mengetahui nasakh dan ijma', dia tidak terjatuh di dalam apa? Kesalahan, sehingga dia berhukum dengan sesuatu yang menyelisihi ijma' atau sesuatu yang telah dihapus. Contoh, misalnya ada orang yang berhukum bahwa orang bisa menjadi mahram dengan susuan itu nanti 10 kali susuan. Ini kan kalau orang tidak belajar tentang nasikh wal mansukh, keliru. Karena kata Aisyah apa? Tsumma nusikhna bi khamsi ma'lumat. Dihapus hukum itu, dirubah dengan apa? 5 kali susuan saja. Paham ini? Begitu pula ijma'. Jangan sampai kita melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu yang menyelisihi ijma'. Nah, ini keliru. Makanya poin yang ketiga, kita harus memahami nasikh wal mansukh dan mawaqi' al-ijma'. Begitu pula poin yang kedua sebenarnya tadi, kenapa kita harus mengetahui tentang sahih dan dhaifnya hadis? Karena jangan sampai kita mengamalkan hadis yang dhaif dan menolak hadis yang sahih. Nah, ini perlu dipelajari. Kemudian yang keempat, ayya'rifa minal adillati ma yakhtalifu bihil hukmu min takhsisin aw taqyidin wa nahwih. Nah, seorang juga selain dia mengetahui tentang jalur-jalur periwayatan hadis, dalil-dalil, hukum-hukumnya, dia harus tahu juga hukum tentang lafadznya. Apakah dia umum atau khusus, mutlak, muqayyad, dan yang semisal dengannya. Hatta la yahkuma bima yukhalifu dzalik, supaya dia tidak berhukum dengan apa yang menyelisihinya. Maksudnya, kalau ada dalil umum, ya, dia tidak mengamalkan dalam kaidah khusus. Ya. Begitu pula sebaliknya, tidak mengamalkan dalil yang khusus dalam qadiyah yang ammah, dalam permasalahan umum. Begitu pula dalil mutlak tidak diamalkan terhadap perkara yang muayyan, muqayyad. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang kelima, ayya'rifa minal lughati wa usulil fiqhi ma yata'allaqu bidalalatil alfaz. Kemudian dia juga belajar tentang bahasa dan pokok-pokok fikih atau usul fikih, yang dimana keduanya ini itu punya keterikatan dengan apa? Dalalatul alfaz, penunjukan lafaz-lafaz dalil. Paham ini? Karena ini melengkapi poin yang sebelumnya. Poin sebelumnya apa dia bilang? Kita harus tahu kandungan-kandungan lafaz dari dalil syar'i. Bagaimana kita tahu? Kalau kita tidak belajar bahasa dan usul fikih. Sudah kita lewat ya beberapa pembahasan. Coba lihat setelah kita belajar usul fikih. Ya sedikit banyaknya kita sudah tahu. Paling tidak kita bisa baca ayat, oh ini maknanya umum. Ini maknanya khusus. Ini mutlak, ini muqayyad. Makanya syarat yang kelima ini menjelaskan syarat yang sebelumnya, melengkapi syarat yang sebelumnya. Karena dengan syarat yang kelima inilah kita bisa mengamalkan syarat yang keempat. Kal'am, wal khas, wal mutlaq, wal muqayyad, wal mujmal, wal mubayyan, wa nahwi dzalik. Seperti mengetahui hukum umum, khusus, mutlaq, muqayyad, mujmal, mubayyan, dan yang semisal dengannya. Apa itu? Zahir, mubayyan, ya. Liyahkuma bima taqtadihi tilka dalalat, supaya seseorang mufti atau seorang mujtahid bisa berdalil dan bisa menghukumi sesuatu
sesuai dengan apa yang diharuskan oleh penunjukan lafaz dari dalil tersebut. Kemudian syarat yang terakhir, ayyakuna indahu qudratun yatamakkanu biha min istinbatil ahkami min adillatiha. Yang terakhir, setelah terpenuhi semua syarat, dia harus lihat kemampuan dirinya, tahu diri. Kata beliau, harus dia punya kudrah, kemampuan, yang dengan kemampuan itu dia yatamakkan, dia bisa kokoh di dalam istinbat al-ahkam, dalam memetik hukum min adillatiha, dalil-dalilnya. Nah, ini yang paling penting, yang terakhir, dia harus tahu diri. Baik. Nah, ini juga makna dari sabda Nabi SAW dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, rubba hamil fiqhin laisa bifaqih. Rubba hamil fiqhin laisa bifaqih. Rubba hamil fiqhin laisa bifaqih. Afwan ya, saya lupa perawinya siapa. Bukan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit hadis lainnya. Ini saya lupa perawinya. Cari saja. Kata Nabi SAW, rubba hamil fiqhin laisa bifaqih. Banyaknya orang yang membawa fikih, pemahaman, tapi ternyata bukan seorang faqih. Makanya bukan semerta-merta kita punya ilmu, kita bisa berijtihad. Kita harus lihat diri kita. Apakah memang kita punya kudrah untuk berijtihad? Ya. Baik. Kemudian kata beliau, wal ijtihadu qad yata'akhkhar aw qad yatajazza fa yakunu fi babin wahidin min abwabil ilmi wa fi mas'alatin min masailihi. Dan ijtihad ikhwas sekalian itu qad yatajazza, terkadang dia yatajazza, terbagi-bagi. Maksudnya apa? Fa yakunu fi babin wahidin min abwabil ilm. Terkadang ada ijtihad seorang mujtahid yang bisa berijtihad dalam satu bab ilmu, ya, tidak pada bab ilmu yang lainnya. Au fi mas'alatin min masailihi, atau dia bisa berijtihad tapi pada masalah tertentu dari masalah-masalah ilmu, tidak pada masalah yang lainnya. Dan ini pendapat yang lebih rajihnya. Kenapa? Karena kalau kita mewajibkan seorang mujtahid dia harus ahli dalam segala bidang ilmu, ini muhal kata para ulama. Mustahil. Tidak mungkin ada orang yang bisa menguasai ilmu seluruhnya. Ya, tidak mungkin. Baik. Kemudian mayalzamul mujtahid, apa yang harus bagi seorang mujtahid? Maksudnya syaratnya. Yalzamul mujtahida ayyabdula juhdahu fi ma'rifatil haq. Seorang mujtahid dia harus atau wajib baginya untuk yabdula juhdah, mengerahkan segala kemampuannya fi ma'rifatil haq, di dalam mengetahui kebenaran. Thumma yahkuma bima dhahara lah. Kemudian setelah dia kerahkan kemampuannya untuk mengetahui kebenaran, baru dia menghukumi sesuatu sesuai dengan apa yang nampak baginya. Fa in asaba falahu ajran. Kalau dia benar, alhamdulillah, maka baginya 2 pahala. Ajrun ala ijtihadi wa ajrun ala isabatil haq. Yang dimana 2 pahala ini, 1 pahalanya dari sisi ijtihadnya dia, dari sisi juhud atau kemampuan, ya, kelelahan yang dia telah kerahkan, dan pahala yang satunya lagi karena dia telah mencocoki kebenaran. Lianna fi isabatil haqqi idharan lahu, lianna fi isabatil haqqi idharan lahu wa amalan bihi. Karena seseorang di dalam dia berijtihad dan ijtihadnya menyesuaikan atau sesuai dengan kebenaran, di dalam ijtihadnya itu terdapat menampakkan kebenaran dan beramal dengannya. Lahu lil haq, bihi bil haq. Nah, ini kalau dia benar. Wa in akhta, adapun kalau seorang mujtahid dia telah mengerahkan segala kemampuannya, yang dengannya akhirnya dia memutuskan suatu hukum terhadap sesuatu, kalau dia salah, falahu ajrun wahid, dia tetap akan dapat 1 pahala. Ya, dari mana ini? Dari badlul juhud. Kan kalau pertama tadi mujtahid dia benar, 2 pahalanya. Yang pertama karena apa? Badlul juhudnya, karena dia telah mengerahkan kemampuannya dalam berijtihad. Yang kedua karena dia isabatul haq, karena mencocoki kebenaran. Kalau yang kedua ini dia berijtihad juga tapi salah, makanya dia tetap dapat 1 pahala. Dari mana ini? Dari badlul juhudnya.
bagaimana dengan kesalahannya? Kata beliau, wal khata'u maghfurun lah. Adapun kesalahannya maka diampuni. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan penjelasan yang beliau bawa ini itu sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hakamal hakimu fajtahada tsumma asaba falahu ajran. Kalau ada seorang hakim mujtahid yang memutuskan suatu hukum, kemudian dia berijtihad dan ijtihadnya itu benar, kata beliau, falahu ajran, baginya 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajr. Adapun kalau dia memutuskan suatu hukum dengan ijtihadnya, tapi ijtihadnya itu keliru, dia tetap dapat 1 pahala. Wa illam yadhhar lahu al-hukmu wajaba alaihi tawaqquf. Itu di atas tadi, kalau ada yang nampak bagi seorang mujtahid setelah dia badlul juhud, mengerahkan kemampuannya. Tapi bagaimana kalau tidak ada yang nampak? Dia sudah badlul juhud, dia berusaha belajar, bukan dia berusaha. Tapi kata beliau, wa illam yadhhar lahul hukmu, kalau tidak nampak juga baginya hukum setelah dia badlul juhud, wajib alaihi tawaqquf, wajib baginya tawaqquf, diam, tidak boleh berbicara. Wajazat taqlidu hina idzin lid-darurah. Dan pada saat ini atau di saat ini bagi seorang yang mujtahid boleh baginya untuk taklid, dan akan datang pembahasannya. Paham ji tentang ijtihad? Paham? Baik. Baik. Kemudian kata beliau at-taqlid. Ta'rifu at-taqlid lughatan wad'u syai'i fil 'unuqi muhitan bihi kal qiladah. Taklid secara bahasa meletakkan sesuatu pada leher. Leher apapun ini. Karena alif lamnya ini istighraqiyah, umum. Dan kebanyakannya ini dicontohkan oleh para syurrah itu pada budak dan pada hewan peliharaan. Ini kan banyak. Ini kan banyak itu ikatan-ikatan di leher. Nah, sesuatu yang diletakkan di leher muhiton bihi, yang sesuatu itu sifatnya muhiton, melingkup, melingkari bihi. Bihi kembali ke mana? Bil unuq, menyingkari leher itu. Seperti apa kata beliau? Kal qiladah, seperti kalung. Ya, seperti kalung. Ini taklid secara bahasa. Wastilahan, dan ini yang kita inginkan. Adapun taklid menurut istilah ulama usul fikih, dia ittiba'u man laisa qawluhu hujjah, mengikuti ucapan orang yang ucapannya bukan hujjah. Paham ini? Taklid mengikuti orang yang ucapannya bukan hujjah. Mengikuti orang yang ucapannya bukan hujjah. Kemudian kata beliau, fakharaja biqaulina. Paham jin itu? Saya kira tidak perlu ditafsirkan lagi nih yang seperti ini, tidak perlu dijelaskan. Jadi untuk lebih jelasnya kata beliau merinci lagi apa yang beliau inginkan tentang makna taklid. Kata beliau, keluar dari ucapan kami, man laisa qauluhu hujjah, orang yang ucapannya bukan hujjah. Siapa yang keluar dari situ? Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattiba'u ahli al-ijma' wattiba'us sahabah. Idza qulna inna qaulahu hujjah. Keluar darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya karena Nabi SAW ucapannya hujjah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Berarti tidak termasuk dalam hal ini. Kemudian juga ittiba'u ahlil ijma', keluar darinya para ulama yang telah bersepakat, ahlul ijma'. Kenapa? Karena ini telah ditazkiyah oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? La tajtami'u ummati ala dhalalah. Kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, berarti apa yang umat Nabi SAW telah bersepakat di atasnya, berarti itu adalah hak. Karena apa yang mereka berpecah itu batil. Berarti kebalikannya, apa yang mereka bersatu di atasnya adalah hak. Baik. Kemudian keluar juga darinya ittiba'us sahabi, ucapan sahabat. Tapi idza qulna, kalau memang kita berpendapat bahwa ucapan mereka hujjah, telah berlalu perinciannya tentang ucapan para sahabat. Jadi intinya, selain daripada 3 ini,
itu orang yang tidak bisa diambil hujahnya secara mutlak. Tidak boleh kita taklid. Adapun kepada Nabi SAW, kepada para ulama yang memang telah berijma', ingat ya, tidak semua ulama, tapi ulama yang berijma'. Pahami nih, beda itu ulama sendiri dengan ulama yang telah berijma', beda. Karena kalau ulama yang berijma' ada dalilnya. Apa dalil Nabi tadi? La tajtami'u ummati. Tapi kalau dia ijma'. Adapun kalau umat Nabi yang lainnya bukan yang ijma', ya namanya manusia. Paham ini? Baik. Kemudian kata beliau, fala yusamma ittiba'a syai'in min dzalika taqlida. Adapun orang kalau dia mengikuti Nabi, mengikuti ucapan ulama yang telah sepakat di atasnya, atau mengikuti ucapan para sahabat bagi orang yang menganggapnya hujjah, ini tidak dinamakan taklid. Kenapa? Li'annahu ittiba'un lil hujjah. Karena mengikutinya adalah mengikuti hujjah. Lakin qad yusamma taqlidan ala wajhil majaz wat tawassu'. Ini faedah saja, tidak terlalu penting. Hanya saja kata beliau, terkadang antum akan dapatkan ya, bahwa orang yang mengikuti Nabi, mengikuti ijma', mengikuti sahabat dikatakan taklid. Tapi ingat, ini dalam bab majaz dan tawassu'. Ya, enggak usah terlalu diperhatikan. Kemudian mawadhi'ut taklid, tempat-tempat taklid. Maksudnya di mana saja taklid itu terjadi dan bagi siapa taklid itu dibolehkan. Kata beliau, yakunu taqlidu fi mawdi'ain. Taklid itu terjadi pada dua tempat. Al-awwal, yang pertama, ayyakuna al-muqallidu 'ammiyan la yastati'u ma'rifatal hukmi bi nafsihi. Seorang yang muqallid, orang yang ammi, awam, orang yang tidak sampai kepadanya ilmu, orang yang tidak belajar. Ya. Orang yang tidak mampu untuk mengetahui hukum syar'i dengan sendirinya. Paham ini? Ya. Apa yang wajib bagi dia? Fa farduhu taqlid. Taklid bukan dilarang, bahkan wajib bagi dia untuk taklid. Liqaulihi ta'ala, apa dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlu dzikri, ya, ahlinya terhadap sesuatu, in kuntum la ta'lamun, kalau memang engkau tidak mengetahuinya. Wa yuqallidu afdal min man yajiduhu ilman wa wara'an. Ya, dan seseorang itu dalam mentaklid yang lebih afdal, yuqallidu afdal man, dan orang itu bertaklid untuk orang yang awam, dia harus perhatikan juga, tidak sembarang orang dia harus taklid. Dia harus pilih yang paling afdalnya dari siapa yang dia dapati dari sisi ilmunya dan wara'nya. Wara' itu sifat kehati-hatiannya. Wara' ini lawan dari tasahul. Ya. Kalau tasahul bergampangan, kalau wara' berhati-hati. Bahkan kalau ada pendapat berselisih para ulama di dalamnya, dia ambil yang paling hati-hatinya. Yang paling hati-hatinya. Ini wara'. Orang yang mentaklid awam, kita arahkan kepada apa? Ulama yang mungkin apa? Kita tahu baik secara ilmi yakini atau ilmu dhanni rajih, bahwa itu adalah orang yang berilmu dan wara'. Fa in tasawa, bagaimana kalau misalnya ada banyak ulama dan mereka sama, setara dalam sisi ilmu dan wara'nya? Kata beliau, khuyyira bainahuma, dipilih di antara keduanya. Siapa yang palingnya? Ya, siapa yang palingnya? Asan yang kedua, ayyaqa'ul mujtahid haditsatun taqtadi al-fawriyah. Terkadang juga taklid ini terjadi pada seorang mujtahid. Maksudnya terkadang seorang mujtahid juga bersamaan dengan kemampuannya untuk berijtihad, terkadang dibolehkan baginya untuk taklid. Kapan itu? Idza yaqa lil mujtahidi haditsatun. Kalau terjadi sesuatu bagi seseorang mujtahid, taqtadil fawriyah, yang sesuatu ini dia mengharuskan segera. Maksudnya segera untuk dicarikan hukumnya. Ada sesuatu terjadi, kejadian, belum ditahu hukumnya apa. Siapa yang ditanya? Ya pasti mujtahid. Nah, tapi mujtahid itu juga dalam dia menyimpulkan hukum tidak langsung. Dia harus mencari dan mencari, membaca, menelaah
Tapi kalau misalnya kasusnya ini dia butuh segera, tidak ada lagi waktu untuk mujtahid mencari. Kata beliau, wala yatamakkanu minan nadhari fiha. Dan mujtahid ini tidak ada lagi kesempatan untuk melihatnya. Maksudnya mencari tahu tentang perkara tersebut. Fiha fil hadithah. Maka bagaimana hukum bagi mujtahid ini? Ya juzulahu taklid hina idzin. Boleh baginya untuk taklid pada waktu itu. Nah, jadi di sini kesimpulannya kita diberikan tentang ya pembagian manusia di dalam taklid. Beliau membaginya menjadi dua. Ya, ada orang yang awam dan ada orang yang mujtahid. Adapun kalau awam maka wajib dia taklid. Adapun kalau mujtahid jaiz lid darurah. Ingat, jaiz lid darurah. Boleh tapi untuk dalam keadaan darurat. Bukan berarti boleh dia taklid kapan saja, enggak. Keadaan darurat. Contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Diberikan faedah oleh sebagian syurah, Masya Allah. Dan ini penting kalau menurut ana. Bagaimana kalau penuntut ilmu? Kita ini kan bukan mujtahid, tapi alhamdulillah kita sudah belajar. Ya, kita berharap juga ya kita tidak termasuk dari orang-orang awam. Bagaimana kita ini? Kata sebagian syurah, ini bagian yang ketiga. Memasukkan dari pembagian yang ketiga, bagaimana kalau ada seorang penuntut ilmu yang taklid. Ya, yang taklid. Nah, pertama, dilihat dulu penuntut ilmunya. Kalau misalnya penuntut ilmunya dia punya kudrah, punya kemampuan untuk bisa memahami dalil. Maksudnya sudah belajar. Dia sudah belajar bahasa Arab, dia sudah bisa menerjemah, dia baca ayat, dia sudah bisa cari tafsirnya. Ini sudah bisa memahami dalil. Hanya saja dia belum bisa sampai ke derajat ijtihad. Karena derajat ijtihad tadi kita sampaikan bukan hanya dengan memahami dalil, tapi banyak syarat-syaratnya yang mungkin seorang penuntut ilmu ini belum bisa sampai ke situ. Maka baginya kata para ulama yang menjadi hukum asal wajib dia beramal dengan sesuatu yang punya dalil. Maksudnya hukum asalnya dia harus cari dalilnya dulu sesuai dengan pemahamannya. Nanti kalau dia tidak bisa dapat dalilnya, dia baca dalil tidak paham, baru dia boleh taklid. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, muridnya Ibnu Qayyim, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, dan musannif. Baik. Wallahu taala alam. Ada sebenarnya kalam dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan ini bagus sekali. Ini buka saja di Kitabul Ilm, karyanya musannif juga, tepat pada halaman 219 Kitabul Ilm. Baik. Kemudian kata beliau, washtarata ba'dhum li jawazi at-taqlidi alla takuna al-mas'alatu min usulid din allati yajibu i'tiqaduha. Sebagian dari ulama mempersyaratkan untuk bolehnya seseorang taklid atau untuk bolehnya taklid itu dan sebagian para ulama mempersyaratkan untuk taklid, bahwasanya taklid itu tidak boleh dilakukan pada permasalahan yang termasuk dari usuluddin, permasalahan pokok, allati yajibu i'tiqaduha, yang wajib diyakini. Maksudnya dalam permasalahan i'tiqad, keyakinan, tauhid, akidah, iman, dan yang semisal dengannya. Sebagian ulama mempersyaratkan tidak boleh taklid dalam permasalahan ini. Kenapa? Li'anna al-aqaida yajibu al-jazmu fiha. Karena yang namanya akidah itu wajib jazm. Jazm itu pengetahuan secara pasti. Wajib diketahui secara pasti dalam pembahasan akidah itu. Sedangkan at-taqlidu innama yufidu dhann faqat. Adapun taklid itu kan diambil dari dhann. Tapi dhann yang
yang rajih. Sedangkan akidah menurut ulama yang mempersyaratkan ini sesuatu yang harus dipahami secara pasti. Ya, tidak ada perselisihan di dalamnya. Ya, makanya kalau ada orang mengatakan, bagaimana permasalahan tentang Allah di atas langit? Kenapa ada orang yang mengatakan Allah di mana-mana juga? Kemudian dia katakan, oh ini masalah khilafiyah. Sesat. Khilafiyah itu pada permasalahan akidah. Nanti antum akan dapatkan itu pada permasalahan fara' saja, furu', cabang. Bukan pada permasalahan asal. Contoh, Ahlussunnah wal Jamaah sepakat menetapkan 2 tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahan asal namanya. Kemudian nanti dari permasalahan ini bercabang. Bagaimana kedua tangan Allah ini? Apakah dua-duanya kanan atau satunya kiri, satunya kanan? Ini permasalahan apa namanya? Fara', cabang. Asalnya tadi kita tetapkan 2 tangan untuk Allah. Tapi masalahnya datang dalil. Ada yang mengatakan tangannya Allah kanan dua-duanya, ada yang mengatakan satu kanan, satu kiri. Ini permasalahan furu' namanya. Disinilah para ahli sunnah berselisih. Perselisihannya juga masing-masing punya dalil. Nah, maka di sini memang perselisihan yang memang terjadi di kalangan para ulama ahli sunnah. Tapi ini tidak sama sekali mengganggu keyakinan asal mereka dan posisi mereka sebagai ahli sunnah, enggak. Karena ini permasalahan furu'. Yang masalah kalau permasalahan asal kita selisihi, sesat. Tentang Allah di atas. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Kemudian dia katakan, ini kan ijtihadiyah, khilafiyah. Para ulama berselisih dalam. Tidak ada. Siapa yang menyelisih perkara akidah dalam masalah asal, tidak boleh ada perselisihan. Sesat pasti itu. Makanya jangan dibilang, orang yang memahami tahu Allah di mana-mana itu kan ijtihadnya dia. Tidak ada ijtihad dalam permasalahan ini. Tidak boleh. Sesat. Ijtihad itu tidak semua. Setiap ada permasalahan, ada di sini, ada perselisihan. Setiap permasalahan, fihi khilaf. Setiap ada permasalahan, ada tafsirnya, ada perinciannya. Tidak semua itu masalah harus dirinci dan dijadikan tempat untuk berijtihad. Tidak. Sama seperti ini. Kata beliau, warrajih, dan yang benarnya, anna dzalika laisa bisyart. Hal tersebut bukanlah syarat. Li umumi qaulihi ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah sendiri yang mengatakan, bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri, kepada ahlinya terhadap sesuatu kalau memang kalian tidak mengetahuinya. Wal ayat fi siyaq itsbatir risalah. Dan ayat ini fi itsbat atau fi siyaq itsbatir risalah. Siyaqnya, konteksnya untuk menetapkan atau dalam konteks pembicaraan menetapkan risalah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa min usuliddin. Ya, masalahnya yang namanya risalah kenabian ini termasuk perkara pokok atau tidak? Perkara pokok, min usuliddin. Wa li'anna al-'ammi la yatamakkanu min ma'rifatil haqqi bi adillatihi. Bersamaan dengan itu, perkara ini tidak diketahui oleh setiap orang. Oleh setiap orang. Seperti orang awam itu tidak sampai ke dalam mengetahui perkara yang seperti ini dengan beserta dalilnya. Fa idza ta'adzara 'alaihi ma'rifatul haqqi bi nafsihi lam yabqa illa taqlid. Ya, untuk awam ini kalau memang tidak ada jalan lain, dia tidak mampu untuk mengetahui kebenaran dengan sendirinya karena dia awam, tidak ada ilmunya, maka lam yabqa illa taqlid, tidak ada jalan lain bagi dia kecuali dia taklid saja, ikut siapa yang dia yakini berilmu dan wara' di kalangan para ulama. Liqaulihi ta'ala, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Kemudian anwa'ut taklid, jenis-jenis taklid. Masya Allah, semua kita bisa selesai. At-taklidu naw'an, amun wa khas. Taklid ada 2, ada yang bentuknya umum dan ada yang khusus. Fal amu ayaltazima madhaban muayyanan ya'khudhu bi rukhasin aw ya'khudhu bi rukhasihi wa azaimihi fi jami'i umuri dinih. Taklid yang bentuknya umum, bentuknya itu ayalzama, seseorang mengilzam, menetap madhaban muayyan, pada madhab tertentu. Ya'khudhu bi rukhasihi wa azaimihi, dia mengambil rukhasnya, rukhsa-rukhsa yang terdapat di dalamnya, wa azaimih, perkara-perkara yang lainnya, fi jami'i umuri dini, pada setiap perkara agamanya. Sama seperti orang yang
Di Indonesia ini ya, kalau ditanya kenapa begini? Karena kita madhab Syafi'i. Kenapa tidak begini? Karena itu madhab lain. Kalau saya Syafi'i. Ini seperti ini namanya taklid am. Kata beliau, wa qad ikhtalafa al-ulama'u fihi, para ulama telah berselisih dalam hukumnya. Faminhum man haka wujubah. Di antaranya ada yang menghikayatkan, meriwayatkan tentang hukumnya bahwa itu adalah wajib. Li ta'adduri al-ijtihadi fil mutaakhirin, dengan alasan kenapa wajib taklid seperti ini di zaman ini sekarang? Karena dia bilang untuk berijtihad di zaman ini, di zaman akhir ini itu sudah berudur. Maksudnya tidak ada lagi ijtihad di zaman ini. Wa minhum man haka tahrimah. Tapi sebaliknya, di antara ulama ada yang menghikayatkan, meriwayatkan tentang hukumnya bahwa itu diharamkan. Lima fihi minal iltizamil mutlaq littiba'i ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalamnya terdapat pengharusan secara mutlak untuk mengikuti jalan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pendapat yang benarnya. Ya, ini pendapat yang benarnya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, inna fil qawli biwujubihi ta'ata ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amrihi wa nahyihi wa huwa khilaful ijma'i wa jawazuhu fihi ma fihi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Taimiyah ada membaca Taimiyah dengan takhfif, diringankan ya-nya, ada dengan tasydid, Taimiyah. Kata beliau, pada ucapan atau pendapat yang mengatakan bahwa wajibnya taat kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau isyaratkan tentang ulama yang berpendapat wajibnya taklid umum tadi. Kan Syekh Utsaimin bilang apa? Yang benar tidak wajib. Kenapa? Karena kalau kita wajibkan, sama saja kita wajibkan apa? Mengikuti jalan selain Nabi. Beliau jelaskan Syekhul Islam. Kata Syekhul Islam, orang yang mewajibkan mengikuti jalan selain jalan Nabi pada setiap perintah dan larangannya, wa huwa khilaful ijma', maka pendapat ini menyelisihi ijma'. Wa jawazuhu fihi ma fihi, dan siapa yang membolehkannya fihi ma fihi. Biasa dikatakan juga fihi nazar atau mahallul khilaf, diperselisihkan. Waqal, kemudian dikatakan pula oleh beliau, masih ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man iltazama madhhaban muayyanan thumma fa'ala khilafahu min ghairi taqlidin li'alimin akhar aftah wala istidlalin bidalilin yaqdi khilafa dhalika wala udrin syar'iyyin yaqtadi hilla ma fa'alahu fahuwa muttabi'un lihawah. Kata beliau, dan barang siapa yang ilzam atau iltazam, tetap di atas madhab yang tertentu, kemudian dia melakukan apa yang menyelisihi madhab tersebut, min ghairi taqlidin li alimin akharan aftah, tanpa adanya pendapat ulama lain yang memfatwahkan kepadanya tentang perselisihan itu, dan tidak pula dengan dalil yang mengharuskan hal tersebut, tidak pula dengan udzur syar'i yang mengharuskan hal tersebut, maka dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Maksudnya beliau, terkadang juga ada orang yang mengikuti madhab, dia bilang saya Syafi'i, tapi dia melakukan sesuatu di sebagian keadaan yang menyelisihi pemahaman madhabnya. Nah ini kalau dia lakukan seperti ini, ya, kebanyakannya kan dia lakukan, mau dilihat juga ulama yang berfatwa akan itu, bukan. Mau ditanya dalilnya juga, tidak ada dalilnya. Mau ditanya juga apa udurnya, tidak ada juga. Maka orang yang seperti ini apa? Muttabi'un li hawa. Ya, ini orang-orang seperti ini, orang-orang yang beragama mengikuti hawa nafsunya. Ya, mengikuti hawa nafsunya. Coba lihat orang Syiah. Orang Syiah itu siapa yang dia menjadikan panutan? Ali bin Abi Thalib. Ali ibn Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dalam riwayat dia menetapkan tentang hukum mengusap di atas sepatu. Orang Syiah apa dia bilang? Tidak ada mengusap di atas sepatu. Tapi tololnya lagi dia bukan bilang mencuci kaki, dia bilang mengusap di atas kaki. Bayangkan bodohnya. Kata para ulama, perselisihannya di sini dua. Kesesatannya, dosanya, kezalimannya ada dua. Pertama, dia menyelisihi syariat atau dia menyelisihi apa yang dibawa oleh para sahabat. Sahabat bilang mengusap, dia bilang apa? Mengusap di atas. Sahabat bilang mengusap di atas sepatu, dia bilang mengusap di
Di atas apa? Di atas kaki. Dia batalkan dulu fatwanya sahabat. Tidak ada mengusap di atas sepatu. Kemudian dia tetapkan sesuatu yang juga menyelisih syariat. Kalau memang antum tidak mau usap di atas sepatu, buka sepatu baru cuci kakimu. Masalahnya tololnya dia buka sepatunya tapi tetap dia usap di atas kakinya. Bayangkan bodohnya. Nah, sekarang syahidnya dia apa? Dia kan taklid kepada Ali. Bahkan sampai seakan-akan ibadah yang dia lakukan seperti menyembah Ali. Waliyadzubillah. Tapi bersamaan dengan itu, kalau ada yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia selisihi. Ini kan bukti besar bahwa apa yang dia lakukan itu bukan semata-mata karena ilmu, tapi karena hawa nafsu. Apa yang cocok dengan hawa nafsunya itu yang diambil. Kebanyakan hadis tentang mengusap di atas sepatu itu diriwayatkan juga oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Bahkan tentang waktu mengusap itu kan riwayat Ali. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafiri wa yawmin wa laylah lil muqimi. Ini kan dari Ali. Nabi SAW dahulu menetapkan waktu untuk mengusap di atas sepatu 3 hari 3 malam bagi musafir dan sehari semalam bagi seorang mukim. Ini orang Syiah bagaimana? Itu bahkan Ali yang mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'i." Andai kata agama ini dengan akal, apa kata Ali? "Lakana asfalal khuffain aula bil masah min a'lahuma." Kalau kita mau pikir dengan akal tentang mengusap sepatu saja tidak masuk akal memang. Kata Ali, andai kata dengan akal, ya, bagian bawahnya sepatu lebih utama diusap karena itu yang kotor daripada kita mengusap atasnya. Tapi agama ini bukan karena akal-akalan. Dibangun di atas dalil. Apa yang datang itu yang kita lakukan. Tidak perlu kita tahu apa alasannya. Illah itu pasti ada, hikmah pasti ada, tapi tidak semua ibadah harus ada hikmahnya baru kita lakukan. Orang-orang sufi tolol itu, coba lihat. Apa dia bilang? Pertama syariat memang kita ibadah saja. Kemudian nanti kita pelajari, oh ternyata hikmahnya ibadah ini, ya ini ternyata. Salat itu doa ternyata. Oh kalau begitu jangan bisa salat. Saya zikir saja, karena zikir juga kan doa. Tololnya, coba. Bodohnya itu. Kenapa? Beranjak dari apa? Dia selalu mau pahami dulu, apa sebenarnya hikmahnya salat? Apa hikmahnya sedekah? Apa hikmahnya ini? Selalu cari hikmah. Padahal hikmah yang terbesar Allah syariatkan ibadah ta'budiyah. Berwudu dengan makan daging onta, apa hikmahnya? Tidak ada. Tapi apa kita selisihi? La, ta'budiyah. Di mana bentuk i'tiqad antum kepada Allah? Di mana bentuk keyakinan antum kepada Allah? Kalau setiap hukum harus antum masukkan di akal baru antum pilih. Bukan orang mukmin. Mukmin itu kalau Allah sudah turunkan hukum tidak bisa dia pilih. Sami'na wa ata'na. Makanya para sahabat dulu tidak ada yang belajar akidah. Bukan karena tidak ada yang tahu akidah, tidak. Tapi karena akidah itu sudah tercakup dalam Al-Quran dan hadis. Dan ketika mereka disampaikan Al-Quran dan hadis, apa kata Allah? Sami'na wa ata'na. Langsung dia dengar. Dia pahami. Beda dengan orang sekarang. Setiap ada dalil, tunggu dulu. Sahih ini, tunggu dulu. Tidak masuk di akal ini. Akal kita itu terbatas. Akal kita terbatas. Allah yang lebih tahu apa yang lebih baik untuk kita. Kalau Allah yang mensyariatkan berwudu setelah makan daging onta, akal kita tidak dapat, tapi pasti Allah tahu itu yang bagus. Jangan kita akal-akali syariat ini. Akal dipakai ini untuk mengamalkan syariat, bukan untuk memilah-milah syariat. Bukan. Paham ini? Taib. Kemudian kata beliau, fa'ilun li muharramin bi ghairi udrin syar'i. Dan orang-orang yang seperti ini juga termasuk dari orang-orang yang melakukan keharaman tanpa adanya udzur syar'i. Wa hadza munkar, dan perkara ini munkar. Wa amma idza tabayyana lahu ma yujibu rujahan qaulin ala qaulin. Adapun kalau memang jelas baginya apa yang mengharuskan salah satu dari dua pendapat bahwa itu yang lebih kuat, imma bil adillatil mufassalah, baik dengan dalil-dalil yang terperinci, in kanu ya'rifuha wa yafhamuha, kalau memang dia tahu itu terperinci dan dia pahami itu, dia belajar tentang itu. Wa amma bi an yara ahadar rujahaini aw ahadar rajulaini a'lam bitilkal mas'alati minal akhar. Adapun kalau dia ikuti pendapat dari dua pendapat, dia katakan salah satunya kuat, tapi dengan mengikuti salah seorang dari manusia saja. Wa huwa atqa lillahi fima yaquluh, dan orang itu adalah orang yang bertakwa di sisi Allah terhadap apa yang dia ucapkan. Fayarji'
an qaulin ila qaulin mithli hadza, maka dia boleh untuk mengambil pendapatnya kalau dia yakin. Fa hadza yajuz, ini boleh. Bal yajib, bahkan wajib. Tapi kalau orangnya memang awam, tidak tahu apa-apa, boleh dia taklid. Waqad nassal Imam Ahmad ala hadza ala dzalika, dan Imam Ahmad telah menaskan tentang bolehnya. Kemudian taklid yang kedua al-khas, taklid yang bentuknya khusus. Bagaimana bentuknya? Ayakhudhu biqaulin muayyanin fi qadiyatin muayyanatin. Dia mengambil ucapan tertentu pada perkara tertentu. Jadi dia tidak taklid mengambil semua ucapannya, tidak, tapi ucapan-ucapan yang tertentu saja pada perkara yang tertentu. Fa hadza jaiz, ini boleh. Idza ajaza an ma'rifatil haqqi bil ijtihad, kalau memang dia tidak mampu untuk mengetahui kebenaran dengan berijtihad sendiri. Sawaun ajaza ajzan haqiqiyan, baik ketidakmampuannya itu hakiki, aw istata'a dzalika ma'al masyaqqatil 'azimah, atau dia mampu untuk berijtihad tapi ada masyaqqah, kesulitan baginya untuk berijtihad. Yang pertama tadi orang yang tidak mampu tapi secara hakiki, ini bentuk taklid yang pertama tadi, taklidnya orang awam. Kalau yang kedua, dia mampu untuk berijtihad tapi ada masyaqqah dalam ijtihadnya. Ini bagi siapa? Bagi mujtahid. Bentuk yang kedua. Kemudian kata beliau fatwal muqallid. Bagaimana kalau ada orang muqallid, dia taklid tapi dia berfatwa. Apa hukum fatwanya ini? Apakah boleh kita ambil atau bagaimana? Kata beliau, qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlu dzikir, orang yang ahli pada sesuatu. In kuntum la ta'lamun, kalau memang engkau tidak mengetahui sesuatu tersebut. Wa ahlu dzikri, yang diinginkan ahlu dzikri pada ayat, hum ahlul ilm, mereka adalah para ulama. Ahlul ilm wal muqallid laisa min ahlil ilmi al matbu'in. Adapun muqallid yang namanya orang taklid, berarti bukan termasuk dari ahlul ilm yang boleh diikuti. Wa innama huwa tabi'un li ghairi, karena dia saja dirinya sendiri, dia ikut juga kepada orang lain. Qala Abu Umar Ibn Abdul Barri wa ghairuh, Ibn Abdul Bar, Abu Umar dan selainnya pernah berkata, ajma'an nasu ala anna al-muqallida laysa ma'dudan min ahli ilm. Sepakat para ulama bahwasanya seorang muqallid tidak terhitung, tidak dianggap sebagai ahlul ilm. Wa annal ilma ma'rifatul haqqi bidalilih, dan bahwasanya ilmu itu adalah bagaimana seseorang mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Maksudnya beliau inginkan pemahaman kebalikannya. Berarti kalau begitu seorang muqallid, apakah muqallid itu dia tahu perkara dengan dalilnya? Enggak, melainkan dia mengikuti fatwa fulan. Berarti pengetahuannya terhadap ilmu apakah dengan dalil atau tidak? Enggak. Boleh enggak diikuti? Enggak. Karena yang namanya ilmu, ulama ahlul ilmu, dan ilmu itu mengetahui hak dengan dalilnya. Berarti kalau orang yang tidak mengetahui hak dengan dalilnya, apakah dikatakan ulama? Anda. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, hadza kama qala Abu Umar. Yang demikian itu sebagaimana apa yang dikatakan Abu Umar. Siapa yang diinginkan? Ibnu Abdul Bar. Fa innan nasa la yakhtalifuna fi anna al-ilma huwa al-ma'rifatul hasilatu 'anid dalil. Tidak ada yang berselisih. Mereka bersepakat semuanya bahwasanya namanya ilmu itu adalah pengetahuan yang terhasilkan dari dalil. Wa amma biduni dalil fa innama huwa taqlid. Adapun pengetahuan yang muncul bukan karena dalil, maka hal tersebut dinamakan taklid. Tsumma haka Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ba'da dzalika fi jawazil fatwa bit taqlid thalathata aqwalin. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menghikayatkan pada bolehnya atau syarat bolehnya fatwa, diambil fatwanya orang yang mentaklid kepada 3 ucapan atau 3 pendapat. Ahaduha, pendapat yang pertama, la yujuzul fatwa bit taklid, tidak boleh seorang berfatwa dengan taklid. Maksudnya orang taklid tidak boleh dia fatwakan sesuatu yang diambil dengan taklid juga. Li'annahu, kenapa? Karena dia laisa bi'ilmin, karena fatwanya itu tidak dibangun di atas ilmu dan bukan ilmu. Wal fatwa bi ghairi ilmin haram, dan fatwa tidak dengan ilmu haram. Wa hadza qaulu aktsaril ashab, dan ini adalah pendapat kebanyakan dari al-ashab. Al-ashab yang diinginkan madhab tertentu. Dan Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia madhabnya Hambali. Taib. Wa jumhur Syafi'iyah. Maka ini pendapat aksar, kebanyakan orang-orang Hanabilah dan jumhur orang-orang Syafi'iyah. Yang kedua, pendapat yang kedua, anna dzalika jaizun fima yata'allaqu bi nafsi. Boleh seorang yang muqallid berfatwa dengan apa yang dia taklid, tapi fima yata'allaqu bi nafsi,
pada perkara yang berkaitan bersangkutan dengan dirinya sendiri. Wala yajuzu ayyuqallida fi ma yufti bihi ghairahu. Yang tidak boleh itu kalau dia ambil pendapat dari taklid kemudian dia fatwakan untuk orang lain, tapi kalau untuk diamalkan untuk dirinya tidak masalah. Kata beliau as-salis, yang ketiga, anna dzalika jaizun indal hajah, boleh diambil fatwa seorang yang muqallid, tapi syaratnya indal hajah, kalau memang ada hajat. Wa adamil alimil mujtahid, dan tidak ada memang alim yang mujtahid di daerahnya, tidak ada selain muqallid. Ya, daripada orang awam tidak belajar, lebih bagus orang yang belajar walaupun taklid. Wa huwa asahhul aqwal, dan ini pendapat yang paling kuatnya. Wa alaihil amal, dan inilah yang berjalan amalan di atasnya, maksudnya yang diamalkan sampai sekarang. Intaha kalamuhu rahimahullah. Ini kutipan yang diambil dari atau oleh muallif rahimahullah dari kalam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in jilid 2 halaman 86. I'lam al-Muwaqqi'in. Kemudian kata beliau, "Taib, wa bihi yatimmu ma aradna, wa bihi yatimmu ma aradna kitabatah." Dan dengan ini selesailah apa yang kami inginkan dari apa yang telah kami tuliskan fi hadhihi al-mudzakkirah al-wajizah, di dalam risalah yang wajizah ini. Nas'alullaha ayyulhimana ar-rusyda, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kami, kepada kita semua, ar-rusyd, petunjuknya, fil qaul wal amal, dalam setiap ucapan dan amalan kita. Wa ayyukallila a'malana bin najah, dan menjadikan amalan kami, amalan kita semua menjadi amalan yang najah. Yang najah ini apa ya? Sukses ya, selamat. Innahu jawadun karim, karena sesungguhnya dialah Allah, zat yang jawad, yang maha baik, lagi maha karim, lagi maha pemurah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi, dan kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, dan sahabat-sahabat beliau, dan siapapun yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak insyaallah taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, dengan ini, dengan selesainya bacaan kita ini, selesai pula lah pelajaran kita atau bacaan kita dalam membaca risalah ini, risalah al-usul min ilmi al-usul. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan kitab ini bermanfaat bagi kita semua dan memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa beramal dengan apa yang telah kita pelajari dari ilmu. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan keberkahannya, menjadikan apa yang kita pelajari, duduknya kita di majelis ilmu menjadi berkah dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir kelak. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga kita, mengokohkan ya tapakan kaki kita di atas sunnah dan di atas talabul ilm, di atas menuntut ilmu, ya, di dalam mencari dan mengais serta mengumpulkan warisan para nabinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan, mengistiqomahkan, menetapkan kita di atas jalan yang lurus ini dan mematikan kita di atasnya. Ya, Allahumma amin. Dan semoga Allah mengumpulkan kita semua di surganya kelak, surga Firdaus yang paling tinggi, bersama para nabi, para syuhada, para orang-orang saleh, ya, dengan nikmat yang telah Allah siapkan di dalamnya. Allahumma amin. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.